Oke, eh, selamat malam. Saya coba pertama hari ini akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah saya, yaitu mengenai task one, pemanfaatan sisa kulit buah rambutan sebagai obat antiinflamasi. Nama latinnya yaitu Euphellumalia papagemuyi. Nah, eh, bisa kita lihat di sini. Nah, abstrak ini saya ambil simpan gini. Bahan alam terutama rambutan itu sangat banyak di Indonesia dan sangat berlimpah, terutama Indonesia adalah sebuah pulau yang tropis. Nah, tapi hanya dimanfaatkan kulitnya saja, tapi tidak sampai ke dimanfaatkan hanya buah saja, tetapi tidak kulitnya. Maka itu saya berinisiatif untuk menggunakan kulit buah yang mungkin dikira sebagai limbah itu sebagai obat krim luka untuk antibakteri. Nah, kandungan senyawa yang paling dominan di dalam kandungan kulit rambutan itu adalah senyawa etanol dan juga etil asetat. Kedua senyawa ini adalah senyawa yang berguna bagi pengobatan. Nah, sebenarnya kandungan banyak, yaitu dari kata tasfol itu yaitu tanin, alkaloid, flavonoid, etanol, dan lain-lainnya. Nah, dan juga ada untuk metodenya itu ada secara besar ada tiga, yaitu macerasi, ekstraksi, fitokimia, serta DPPH. Untuk BPH ini merupakan metode yang banyak digunakan dalam dunia kedokteran, dan nanti kandungan etanol dan ECHT-nya itu berguna untuk penyembuhan yang efektif dan murah. Lalu untuk penularan, sampah itu menjadi masalah besar bagi masyarakat perkotaan. Penanganan yang tidak tepat menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan seperti bau tusuk, kerusakan komposisi tanah dan air, dan berkaitan dengan tempat pembuangan akhir. Nah, sama seperti kulit buah yang biasanya dibuang masyarakat itu, yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk sebuah penemuan yang hebat, terutama dalam flavonoidnya atau kandungan vitamin C-nya itu yang berguna untuk kesehatan. Nah, dari masalah yang tersebut itu saya berikan untuk mengembangkan kemanfaatan dari bagian kulitnya yang belum dimanfaatkan banyak orang. Nah, lalu untuk dari kandungan kulit buah itu bisa dijadikan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, untuk membasmi bakteri, dan juga untuk untuk menyembuhkan penyakit generatif. Nah, radikal bebas yang terbentuk itu dalam tubuh pada saat di luar itu kan menghasilkan radikal bebas yang baru mereaksi berantai yang akhirnya jumlah terus bertambah dalam jaringan tubuh. Maka dari itu digunakan metode dalam pembuatan ini dalam pembuatan antioksidan yaitu dengan DPPH. Lalu materi dan metodenya yaitu sebagai berikut. Metode yang digunakan adalah secara eksperimen laboratorium. Eksperimen ini ditunjukkan berupa pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak terhadap aktivitas antibakteri. Nah, untuk prosedurnya itu sebagai berikut. Oke, pertama ada preparasi sampel. Nah, di sini buah yang digunakan nanti akan disortasi untuk dipisahkan dari benda-benda asing dan juga untuk dibersihkan. Selanjutnya akan ada pengeringan, dianginkan di udara terbuka, lalu untuk tujuannya pengeringan itu untuk mengurangi kadar air sehingga suhu dan waktu pengeringan dapat mempengaruhi. Lalu yang kedua itu pembuatan sediaan lotion. Nah, untuk sediaan lotion ini dengan cara mencampurkan minyak serta air. Nah, minyak ini kan terdiri asal serat, alkohol, dan perban cair. Sementara air itu terdiri dari gliserin, natrium, aqueous, dan lain-lain. Campuran air sebelumnya telah dilakukan dengan pemanasan menggunakan panas air. Lalu penambahan ekstrak buah rambutan nanti dilakukan setelah pencampuran kedua minyak dan air tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu evaluasi stabilitas vigilation. Yang metode ini itu untuk memastikan stabilitas sediaan lotion yang dilakukan dengan pengamatan selama 4 minggu. Yang selanjutnya yaitu uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk pengamatan perubahan-perubahan bentuk fisik, bau, dan warna pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga dalam setiap pengamatan selama 7 hari berturut-turut. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu uji homogenitas, yaitu dengan cara untuk pengamatan juga untuk sedia lotion di masing-masing
formula yang telah disusun, yang dijelaskan pada plat kaca, diraba dan digosokkan. Lalu uji pH, yang terakhir yaitu uji viskositas, yaitu untuk mengukur kekentalan dari larutan etik asetat dan juga etanol dalam gunanya untuk membasmi bakteri. Oke, yang kedua yaitu alat. Dengan metode yaitu alatnya itu ada spektroskopi UV vis, sinar ultraviolet, lemari asam, oven, derajat analitik, alat-alat gelas, indikator pH, mikroskop Yomi, micropet kaliper, dan untuk bahannya yaitu aqueous, aluminium ovil, etil asetat, metanol, asam sterafat, parafin, gliserin, aqueous, dan natrium laurus sulfat. Nah, untuk dan lain-lain tentunya. Nah, untuk proses penelitiannya itu yaitu yang saya dalami yaitu dalam pembuatan krim. Nah, pembuatan krim ini bisa dilakukan dengan cara ekstrak kulit buah rambutan, yaitu dengan penimbangan kulit buah rambutan yang sudah diinginkan sebanyak 400 gram tadi, dan dimaserasi tadi dengan cairan etanol cukup dengan konsentrasi 70% sebanyak 3.000 ml. Setelah dimaserasi selama 4 hari, lalu disaring menggunakan kertas saring. Nah, proses maserasi ini yaitu dengan cara perendaman menggunakan metanol sebanyak selama 3 kali 24 jam. Selanjutnya filter nanti hasil filter tadi nanti akan digabungkan dan dikeringkan dengan menggunakan rotary evaporator sehingga dibuat ekstra kental. Lalu proses yang kedua, proses ekstraksi cair-cair. Untuk proses ini tuh hasil dari ekstra kental tadi itu diekstraksi menjadi fase-fase cair dengan cara dimasukkan dalam corong pisah dengan perbandingan etil asetat 1:3, 1:4, 1:5 dalam 100 ml, kemudian dikocok hingga terjadi pemisahan larut. Yang terakhir yaitu ada screening fitokimia. Fitokimia ini diarahkan untuk ekstrak kulitnya itu untuk pengetesan terhadap aktivitas santin oksidase, yaitu untuk pembahasan bakteri. Nah, lalu yang kedua yaitu ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini adalah saya ambil dari secara semi kuantitatif karena didukung dengan berbagai macam pembagian, pembatasan, konsentrasi dan bahan kimia yang disesuaikan dan diuji cobakan pada pembuatan krim ini. Lalu model teori yang saya ambil yaitu pertama uji aktivitas antibakteri, gel ekstrak kulit buah rambutan. Nah, uji aktivitas antibakteri ini dilakukan dengan cara mengukur diameter daya hambatan pertumbuhan bakteri. Dengan pengujiannya itu nanti akan diketahui dengan gel ekstraknya itu sebesar 0,5%, gel ekstrak kulit rambutan 1%, dan gel ekstrak kulit rambutan 2%. Lalu jika ditambahkan tetrasilikin HCl akan menjadi 0,3%. Nah, yang kedua yaitu hasil ekstraksi dan pepisah fitokimia ekstrak buah rambutan, kulit buah rambutan. Nah, setelah tadi dimaserasi tadi kulit rambutannya itu dengan etanol. Nah, untuk penjelasan sini etanol itu yang digunakan ialah sejumlah 96% konsentrasinya yang digunakan sebagai pelarut karena kulit buah rambutan itu merupakan kulit buah yang segar. Sementara perbandingan antara jumlah kulit buah rambutan dengan pelarut ditentukan berdasarkan jenis senyawa metabolit sekunder yang akan diberi. Hasil ekstraksi kulit buah rambutan diperoleh rendemen sebesar 7,5%. Penapisan fitokimia juga tadi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dan ekstrak etanol kulit buah rambutan yang dapat digunakan sebagai obat. Lalu, untuk kesimpulannya yaitu pertama, konsentrasi etanol 95% memberikan pengaruh nyata. Terlihat dari hasilnya tadi, yaitu memiliki konsentrasi indosianin yang tertinggi yaitu 4,1 dan juga memiliki pH di asam yaitu di bawah 2 yaitu 1,07. Terus kulit buah itu diekstrak dengan etanol 95% memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, dipengaruhi suhu. Nah, pemanasan suhu 13 selama 7 jam itu memiliki absorbansi maksimal pada 0,95, sedangkan pemanasan pada suhu 1 derajat selama 1 jam. Dipengaruhi pH. Nah, pH tadi basah menjadi asam sekitar 1,07. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh.
bentar. Oh ya, untuk absorpsi maksimalnya itu pada pH 0,24 dan pada pH 4 dan 5 itu tidak nampak. Karena absorbansi maksimal itu tidak sesuai, dan sedangkan pada pemanasan suhu 30 derajat Celcius selama 7 jam itu pada pH 3 memiliki absorbansi maksimal juga. Dan pada pH 4 absorbansi maksimalnya 0,15, untuk H5 tidak memiliki absorbansi maksimal. Nah, dari hasil tadi itu diperoleh bahwa penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak asetat pada kulit rambutan, maka semakin besar perendaman radikal bebasnya, dan tiga perbandingan tersebut ekstrak asetat kulit buah rambutan yang paling baik untuk meredam radikal bebas. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Untuk terima kasih saya yaitu kepada Bapak Dr. I Gusti Madi Sanjaya dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya hidayah dan juga berkatnya untuk membuat karya ilmiah ini. Untuk data pustakanya. Oke, sekian. Terima kasih.